Shalom, Horas, selamat pagi bagi kita semua yang berada di tempat kita masing-masing. Kami menyapa kita semua. Semoga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu Tuhan. Sampai pada saat ini kami merasakan sukacita yang luar biasa atas napas kehidupan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami dapat bangun dan melewati malam yang gelap hingga tiba pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai semua kegiatan kami, Tuhan kiranya membimbing kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Agar melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dalam bahasa Batak, dibaheni Sai mai-mai majahoba, naeng marpangulahi rohana Tuhamu, laos alanii borhat ibana, asa sian hamu, asa asian nahamu, ai jahoba do debatani uhum, martuama sude nama kaposi ibana. Demikian firman Tuhan. Sabar dalam menanti jawaban Tuhan. Inilah seruan dari firman Tuhan pada hari ini untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada ungkapan yang mengatakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang beriman sudah bersabar menanti waktu Tuhan? Umat Tuhan sering sekali tidak sabar dalam menunggu dan menerima pertolongan Tuhan ketika menghadapi suatu perkara ataupun persoalan di dalam hidupnya. Seperti umat Tuhan Israel yang tidak sabar saat mereka diperhadapkan dengan serangan bangsa Asyur.
Mereka cenderung untuk mencari jalan sendiri saat diperhadapkan dengan serangan Asyur. Mereka bersandar dan mengandalkan Mesir daripada mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Dan sebagai akibat yang mereka terima, yaitu kehancuran hidup. Hidup mereka diibaratkan sebuah tempayan tukang periuk yang diremukkan dan tidak berguna lagi. Dan yang menjadi pertanyaan juga adalah, apakah Tuhan tidak mengetahui persoalan umatnya itu? Sebenarnya Tuhan sangat mengetahui persoalan yang dihadapi oleh umatnya itu. Masalahnya di sini adalah Tuhan menginginkan di tengah-tengah kesulitan itu mereka datang dan mencari Tuhan serta menaruh harapan kepadanya. Kalau itu yang menjadi sikap mereka, maka firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya atas kehidupan mereka yang selalu menanti-nantikan Dia. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan mereka. Bahkan dikatakan Tuhan akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita hadapi pada saat ini, sesulit apapun kesulitan itu, dan sehebat apapun ancaman kehidupan yang kita hadapi, sikap yang tepat atau solusi yang tepat dari semua yang kita hadapi adalah carilah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia sangat-sangat mengasihi kita. Dan firman Tuhan inilah yang meyakinkan kita bahwa Tuhan telah mempersiapkan berkat-Nya bagi mereka dan kita yang selalu sabar menanti-nantikan Dia, kepada orang yang selalu berharap dan mengandalkan Dia. Tuhan akan memberikan pertolongan-Nya kepada kita tepat pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah datang terlambat. Pertolongan Tuhan itu datang pada waktunya dan tidak pernah datang terlambat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersabarlah dalam menunggu waktu Tuhan. Bersabarlah dalam menanti-nantikan jawaban dari setiap seruan doa dan kerinduan kita. Bersabarlah dalam menanti-nantikan keselamatan dari setiap apa yang kita pergumulkan pada saat ini. Apapun yang menjadi kesulitan hidup kita sekarang, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Andalkan Dia. Jangan andalkan kekuatan, pikiran, kehebatan sendiri untuk mencapai solusi dari setiap apa yang kita hadapi. Karena solusinya ada di tangan Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita sendiri menghadapi semuanya itu. Tuhan selalu mengasihi kita. Untuk itu, Bapak Ibu, mari tetap bersabar dalam menantikan apapun jawaban Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itulah yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami persembahkan kepadamu, di mana Tuhan masih tetap menyertai kehidupan kami.
dan memberikan kami ketenangan baik dalam pikiran, ketenangan dalam hati untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya kami boleh dapat bersabar dalam menanti-nantikan Tuhan. Terlebih Tuhan menantikan dari setiap seruan doa, permohonan kami, supaya Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih Tuhan ketika kami menghadapi persoalan hidup, kesulitan-kesulitan, dan ancaman hidup, Tuhan berikan kepada kami hati yang taat, yang selalu setia, agar kami juga mendapatkan berkat yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pikiran kami, mengandalkan apapun yang ada dalam hidup kami ini untuk memperoleh jalan keluar. Tetapi Tuhan berikan kepada kami hati yang mau berserah kepada Tuhan, yang mau taat seturut dengan firman Tuhan dalam mencari solusi dalam kehidupan kami ini. Kami membawa kehidupan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan berat. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, jalan keluar, terangi hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka tidak bertindak untuk melakukan kejahatan, dan berikan kepada mereka hati yang sabar, supaya apapun dan bagaimanapun nantinya hasil atau solusi dari setiap kesulitan mereka itulah yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan kami yakinkan melalui doa kami ini Tuhan, dan melalui firman-Mu pada saat ini, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak berdiri di hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihan-Mu dan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.